العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد إخواني وأخواتي في الدين kaum muslimin, kaum muslimat, al-musyahidin wal musyahidat hafizakumullahu wa ra'akum. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala pagi yang penuh berkah. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dalam kajian keislaman kita melalui Radio Rabbani. Semoga selalu Allah beri taufik bagi kita bersama untuk bisa mengisi hari dan waktu kita pada perkara-perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad, manusia yang terbaik dan manusia yang menjadi teladan bagi kita semua di dalam seluruh lini kehidupan kita, dalam ibadah kepada Allah, bermuamalah, serta di dalam urusan rumah tangga, mendidik anak dan keluarga. Mudah-mudahan apa yang telah dicontohkan Nabi SAW di dalam kehidupannya menjadi tauladan dan ibrah bagi kita bersama di dalam membina keluarga kita. Saudara-saudari, kaum muslimin, kaum muslimat, kita akan melanjutkan pembahasan yang terkait dengan hak suami istri dalam Al-Quran dan Sunnah. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas sekitar 18 poin yang terkait dengan hak suami istri di dalam kehidupan rumah tangga. Kita akan lanjutkan pada pagi ini di antara hak seorang istri yang mesti dipenuhi oleh seorang suami, ayunfiqa 'alaiha wa yaksuha wal aulad, memberikan nafkah kepada keluarga, kepada istrinya dan kepada anak-anaknya. Tugas yang mulia yang ditunaikan oleh seorang suami kepada keluarganya dengan memberi nafkah kepada mereka. Yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah nafkah berupa makanan yang dibutuhkan dalam kehidupan atau pakaian yang bisa menutupi aurat mereka. Ini sebuah contoh yang dari sekian banyak nafkah-nafkah yang diberikan kepada mereka. Adapun hukum nafkah di dalam ajaran agama kita adalah wajib untuk dilakukan dan diberikan bagi seorang suami berdasarkan kitabullah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ijma' dan dalil akal. Kita lihat satu persatu yang menjadi dasar wajibnya nafkah diberikan bagi seorang suami adalah firman Allah Subhanahu wa taala, liyunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Hendaklah dia memberikan, menafkahkan, menginfakkan kepada keluarganya, memberi nafkah menurut kemampuan, dan orang-orang yang disebutkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan yang telah diberi Allah kepadanya. Allah tidak akan memikulkan kepadanya beban melainkan sekadar apa yang telah Allah berikan kepadanya.
Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Talaq ayat 7. Allah memerintahkan agar kita keluarkan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kadar kesanggupan kita. Dan begitu pun orang-orang yang diberikan kesempitan dari sisi rezeki, maka dia memberikan sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan yang bisa diberikan. Ayat ini merupakan dasar wajibnya kita mengeluarkan nafkah untuk keluarga kita. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Al-Baqarah 233. Bagi laki-laki yang diberikan anak oleh Allah, maka baginya sebuah kewajiban untuk memberikan rezeki berupa pakaian dengan cara yang ma'ruf kepada pasangannya. Memberikan nafkah kepada keluarganya dan memberikan pakaian yang cukup, yang ma'ruf kepadanya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala memberikan komentar terhadap ayat ini, ay wa 'ala walidit tifl, kata beliau, nafaqatul walidat, bagi orang tua anak untuk memberikan nafkah kepada wanita-wanita yang telah melahirkan, itu istrinya. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf, artinya bima jarrat bihi 'adatu amsalihinna min ghairi israfin wala iqtarin wala tabzir. Memberikan pakaian kepada keluarga kita ada sesuai dengan pakaian yang berlaku di negeri tersebut. Pakaian yang layak dipakai oleh wanita-wanita di negeri tersebut tanpa diikutkan dengan mubazir atau berlebih-lebihan di dalam berpakaian dan membelikan pakaiannya. Bihasbi qudratihi fi yasarihi wa tawassutihi wa iqtarihi, sesuai dengan kemampuan kelapangannya, kemudahannya di dalam rezeki tersebut. Artinya kalau kita mendapatkan rezeki lebih, maka berikanlah istri kita pakaian yang sekiranya lebih dari apa yang dia, jika kita sanggup. Dua ayat ini menunjukkan betapa wajibnya nafkah di dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hadis Jabir yang menceritakan sifat haji Nabi. Wa fihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tersebut disebutkan perkataan Nabi, ittaqullaha fin nisa, dalam kalian bertakwa kepada Allah dalam urusan wanita, fa innahunna awanun indakum, mereka itu adalah akhastumuhunna bi amanatillah, kalian ikat mereka, kalian halalkan mereka, kalian berjanji dengan mereka dengan amanah Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, kena halalkan faraj mereka dikarenakan kalimat Allah, dengan kalimat Allah. Walahunna alaikum rizquhunna, bagi mereka atas kalian kewajiban untuk memberikan pakaian dan rezeki nafkah kepada mereka. Hadis Nabi SAW menyebutkan betapa Allah dan Nabi-Nya SAW memberikan perhatian kepada para wanita agar kita tunaikan hak-hak mereka. Di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim dari hadis Amr ibn al-Ahwas radhiyallahu taala anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi hajjatil wada', ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah di haji wada, beliau mendengarkan ketika fi hajjatil wada, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inna lakum ala nisaikum haqqa, kalian atas diri wanita-wanita kalian adalah hak, dan hak wanita-wanita kalian atas diri kalian. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam ujung hadis tersebut, ala wa haqquhunna alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Di antara hak yang
mereka terima, yang mesti kita tunaikan, hak seorang wanita atas suaminya adalah berbuat baik kepada mereka di dalam urusan pakaian dan urusan makanan. Nabi SAW menyebutkan tentang hak-hak mereka kepada kaum laki-laki. Di dalam hadis yang lain dari Sunan Abi Dawud, hadis Muawiyah bin Haidah radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaina, apa hak salah seorang dari istri kami atas kami? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qal an tut'imaha idza tu'imta, engkau berikan makan jika engkau makan, wa taksuha idza iktasait, dan berikan pakaian kepada mereka dengan apa yang kamu pakai, wala tadribil wajh, jangan engkau pukul wajahnya, wala tuqabbih, jangan engkau jelek-jelekkan, wala tahjur illa fil bait, nah tidak boleh kamu tinggalkan dia berpisah kecuali dalam rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perkara-perkara yang rinci di dalam hadis ini tentang hak seorang wanita kepada suaminya. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bisadaqah." Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bersedekah. Faja'a rajulun, maka ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala indi dinar. Ya Rasulullah, aku punya 1 dinar. Faqala anfik ala nafsika. Kata Nabi, gunakanlah untuk dirimu. Qala indi akhar, saya punya dinar yang lain. Qala anfiqhu ala zaujik, nafkahkanlah atau berikanlah kepada pasanganmu. Qala indi dinar akhar, saya punya yang lain ya Rasulullah. Qala anfiqhu ala waladik, nafkahilah anak-anakmu. Qala indi akhar, aku punya yang lainnya ya Rasulullah. Qal anfiqhu ala khadimik, nafkahilah pembantumu. Qala indi akhar, qala anta absaru, ya Rasulullah aku punya yang lain. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, engkau yang lebih faham untuk apa uang itu digunakan. Dari hadis yang kita bacakan ini dapat kita ambil pemahaman bahwa ada urutan yang diajarkan Nabi alaihissalatu wassalam tentang menggunakan harta yang Allah berikan kepada kita. Kepada suami misalnya, maka yang paling pertama menikmati harta yang dia dapat adalah dirinya. Ketika awal bulan diterima gaji, maka dia berhak untuk menikmati makanan tersebut, menikmati uang tersebut, agar dia beli makanan yang dia sukai dan seterusnya. Maka kemudian setelah untuk dirinya ada hak keluarganya, istrinya, dan ada hak anak-anaknya, begitu juga ada hak pembantunya, serta kita lebih faham untuk apa kita gunakan uang tersebut. Maka itu ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, kalau kita punya gaji, maka kitalah orang yang paling pertama menikmati. Jangan ketika awal bulan itu langsung ditarik dari rekening diserahkan ke istri. Ini perlu kita luruskan. Karena sesungguhnya di antara makna qawwam itu adalah kita yang menjadi sumber rezeki dan nafkah, bukan istri kita. Maka biasakan istri meminta kepada kita, jangan biasakan kita minta kepada istri. Andai uang itu pun dari kita, namun sebaiknya uang itu kita tahan. Kita berikan kepada pasangan kita sesuai dengan urutan yang telah disampaikan Nabi. Kita nikmati, kemudian kita berikan kepada keluarga kita, kepada anak kita, dan kepada pembantu kita, serta kita lebih faham untuk apa kita gunakan uang tersebut jika ada sisanya. Maka lakukanlah hal ini, kemudian kita akan rasakan bagaimana kita di dalam rumah tangga kita terasa qawwam dalam kehidupan kita. Karena ketika setiap gaji yang kita berikan, yang kita dapati, lalu kemudian kita serahkan seluruhnya, kemudian beli rumah kita buat atas nama istri, beli mobil atas nama istri, beli kendaraan atas nama istri, beli kebun atas nama istri, maka kemudian ketika suatu saat jika seandainya ada gangguan dan bisikan-bisikan tidak baik, lalu kemudian Anda akan menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa dalam rumah tangga tersebut. Maka ikutilah aturan syariat. Nabi mengatakan, nafkahi diri kamu, atau gunakanlah untuk diri kamu, kemudian gunakanlah untuk keluargamu,
dan untuk anak-anakmu serta untuk pembantumu serta kamu yang lebih paham untuk apa uang itu digunakan. Kemudian hadis yang lain dari Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Khairus sadaqah ma kana an dhahri ghina, wal yadul ulya khairun minal yadis sufla, wabda biman ta'ul." Nabi menyuruh kita untuk memulai dari yang terdekat yang punya tanggung jawab kita. Dalam Ad-Darqutni disebutkan, "Innahu qila man a'ulu ya Rasulullah?" Siapa yang menjadi tanggunganku ya Rasulullah? Qal, "Imra'ataka wa mimman ta'ul." Yang menjadi tanggungan kamu adalah keluargamu, istrimu, pasangan kamu adalah tanggungan kita. Maka sebaik-baik sedekah itu yang kita berikan kepada yang terdekat dengan kita. Bahkan di dalam agama kita dianjurkan kepada orang yang paling terdekat, itu keluarga kita, anak kita, kemudian orang-orang yang karib menjadi karib kerabat bagi kita. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Di dalam ukuran nafkah, berapakah yang bisa kita berikan? Berdasarkan ayat yang sudah kita bacakan surah At-Talaq ayat 7 tadi dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ukuran nafkah itu berdasarkan kemampuan kita. Jika Allah berikan kelapangan rezeki, maka lapangkanlah, tambahkanlah nafkah untuk pasangannya. Namun jika ketika Allah Subhanahu wa taala diuji dengan usaha yang tidak berjalan, kemudian usaha yang selalu rugi, maka berikanlah sesuai dengan kemampuan kita di dalam menafkahi keluarga kita. Di dalam hadis Imam Muslim dari hadis Jabir bin Samurah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza a'tallahu ahadakum khairan falyabda bi nafsi wa ahli baiti." Ini menunjukkan jika Allah berikan kepada kita kebaikan, apa saja kebaikannya, bisa berupa harta, kekayaan, pemasukan yang ditambah Allah Azza wa Jalla, maka kata Nabi, mulailah dengan dirimu. Artinya kita menikmati dan kemudian keluarga kita, orang-orang yang terdekat dengan kita. Berdasarkan ijma bahwa wajibnya nafkah adalah disebutkan lebih dari satu oleh ahli ilmu dan kesepakatan mereka tentang wajibnya nafkah kepada keluarga, kepada istrinya. Idza kana balighan ila nasis. Itu kecuali orang-orang yang nusyuz, orang-orang yang membangkang, melakukan pengkhianatan di dalam urusan rumah tangga. Maka orang-orang yang nusyuz memiliki hukum tersendiri. Ibnu Qudamah menyebutkan, wa amal ijma' fattafaqa ahlul ilmi ala wujubi nafaqati zawjat ala azwajihinna. Kata Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, merupakan sebuah ijma', kesepakatan ahlul ilmi wajibnya nafkah untuk keseluruhan pasangannya. Kalau seandainya satu, maka dia wajib untuk menafkahi satu orang, dua atau sampai empat, maka wajib untuk menafkahi keseluruhannya. Idza kanu balighin, kalau mereka semuanya balik. Illa nashiz minhunna, kecuali yang ada yang nusyuz di antara mereka-mereka. Zakar Ibnu Munzir wa ghairuh. Munzir dan yang lainnya yang juga menyebutkan dengan demikian. Wa mal ma'qul, adapun dalil secara akal adalah fa innal mar'ata mahbusatun 'ala zauj. Wanita itu tertahan oleh suaminya. Yamna'uha min at-tasarruf wal iktisab litafarrughiha li haqqih. Dia tidak diberikan kebebasan untuk bekerja, berusaha karena ada hak yang besar yang harus ditunaikan olehnya. Fakana alaihi ayyunfiqa 'alaiha, maka dengan ditahannya wanita tadi bekerja di rumah, mendidik anak-anak, mengurusi kehidupan rumah tangga, keberlangsungan rumah, maka semua itu membuat dia tidak bisa bekerja. Maka untuk mengganti daripada pemasukannya adalah dengan memberikan nafkah kepada pasangannya. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Maka dari dalil-dalil tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa sesungguhnya nafkah adalah sebuah kewajiban, tugas yang mulia yang diembankan Allah tabaraka wa taala kepada setiap kaum laki-laki. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Ada hal yang mesti kita perhatikan ketika kita memberikan nafkah kepada keluarga kita. Yang pertama adalah an tut'im zawjataka wa auladaka min an la tut'im zawjataka wa auladaka min haram. Kita tidak boleh memberikan kepada pasangan dan anak-anak kita rezeki dari sumber yang haram.
Di dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ka'ab ibn Ujrah, innahu la yadkhulul jannata lahmun wa damun nabata ala suhtin, an-naru aula bihi." Perkataan Rasulullah SAW kepada Ka'ab ibn Ujrah, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging dan darah yang tumbuh dari barang-barang yang haram. Maka sesungguhnya neraka itu lebih utama untuk mendekatinya. Nasihat yang mahal untuk kita kaum muslimin, agar berhati-hati di dalam mencari nafkah, mencari pekerjaan, mencari penghasilan. Jangan sampai pekerjaan yang kita lakoni setiap hari dalam rangka mencari nafkah untuk membiayai kehidupan keluarga dari pekerjaan-pekerjaan yang haram atau pekerjaan-pekerjaan yang syubhat. Jelas-jelas itu adalah haram, Allah dan Rasulnya mengharamkan, maka kita tidak pantas untuk melakukannya. Pantasnya kita meninggalkan sebagai bentuk bukti cinta dan sayang kita kepada keluarga kita, dan aplikasi terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah nasihat yang mahal dari wanita-wanita zaman dahulu ketika para suami mereka keluar rumah untuk mencari nafkah, mereka keluar mengantar sembari memberikan bisikan ke telinga mereka dengan mengatakan, "Ittaqillah, bertakwalah kamu wahai suamiku kepada Allah, wa iyyaka wal kasbil haram." Hendaklah kamu jauhi rezeki dan sumber pemasukan dari cara yang haram. Fa inna nasbiru 'alal ju'i wad-dharr, kami sesungguhnya sabar atas rasa lapar dan sulit, wala nasbiru 'ala harri jahannam, dan kami tidak sanggup untuk menahan panasnya api jahannam. Nah, ini yang pertama, jangan sampai kita memberikan rezeki kepada keluarga kita, kepada pasangan kita dari sumber yang haram. Yang kedua, antamunna 'ala zauja an indal infaq 'alaiha. Jangan kita sebut-sebut, jangan kita besar-besarkan apa yang sudah kita berikan. Alman, sesuatu yang tidak baik di dalam agama kita. Mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut apa yang sudah kita berikan. Di dalam hadis Imam Muslim, hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Ada 3 golongan orang yang tidak akan bicara Allah kepadanya. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak akan melihat kepada mereka. Wala yuzakkihim, Allah tidak sucikan mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Al-musbil izarah, yang isbal sarungnya. Wal mannan alladzi la yu'ti syai'an illa min, ya, yang al-mannan, yang menyebut-nyebut kebaikan yang telah dilakukan, tidaklah dia memberi sesuatu kecuali disebutnya. Wal munfik sil'atahu bil halifil kadhib, yang menjual dagangannya dengan sumpah palsu atau sumpah bohong. Ini barang baru, ya, ketika ditanya baru apa lama, maka dia bilang baru, padahal itu barang lama. Orang-orang yang menjual seperti ini akan mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui keutamaan berinfak kepada keluarga, sungguh sangat mengagumkan kita. Sungguh sangat membuat kita orang-orang yang bangga dengan apa yang telah kita berikan. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang infak, keutamaan berinfak kepada keluarga sangat banyak. Di antaranya adalah hadis Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza anfaqa al-muslimu nafaqatan ala ahlihi wa huwa yahtabisuha kanat lahu sadaqah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang muslim menafkahi keluarganya
Kemudian jika seorang muslim menafkahi keluarganya dan dia berharap apa yang diberikan kepada keluarganya itu adalah pahala di sisi Allah, kanat lahu sadaqah, maka itu merupakan sedekah baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang muslim memberikan infak kepada keluarganya, maka infak tersebut dinilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Maka dari hadis ini kita dapatkan sebuah panduan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita di dalam memberikan nafkah kepada keluarga dan anak kita berihtisab kepada Allah, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nawiyan bihadhihi nafaqah al-qiyam bi amrillah wa ifafihim. Tujuan kita di antaranya adalah dalam rangka menjaga melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjaga kesucian keluarga kita dan menjaga mereka dari atatallu ila ma fi aidin nas, meminta-minta dan melihat-lihat apa yang Allah berikan pada orang lain. Dalam Sahih Muslim disebutkan juga dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajra alladhi anfaqtahu ala ahlika. Nabi membuat sebuah perbandingan agar kita tahu betapa besarnya keutamaan menafkahi keluarga tersebut. Dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, yang engkau infakkan di jalan Allah, dan dinar yang engkau infakkan dalam pembebasan budak, dan dinar yang engkau keluarkan untuk orang-orang miskin, dan dinar yang engkau berikan kepada keluargamu adalah lebih besar pahalanya jika dibandingkan dengan yang lainnya. Bayangkan, semua yang dilakukan tadi adalah kebaikan. Membebaskan budak, harta yang dikeluarkan untuk membebaskan budak, kemudian harta yang dikeluarkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, harta yang dikeluarkan untuk miskin, semua itu adalah kebaikan. Namun ada harta yang kita keluarkan untuk keluarga kita, maka di sini lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, "Innaka mahma anfaqta ala ahlika min nafaqatin fa innaka tu'jar hatta luqmata tarfa'uha ila fi imra'atik." Apapun yang engkau berikan kepada keluargamu dari harta yang kamu punya, maka sungguh akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan ganjaran, diberikan balasan oleh Allah Tabaraka wa taala. Hatta luqmata, sampai satu luqmah yang engkau suapkan kepada mulut istrimu. Nasi satu suapan yang engkau berikan di dalam ke mulut istrimu adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini mari kita renungi kaum muslimin, khususnya para kaum laki-laki, para suami, agar kita bersemangat di dalam memberikan nafkah kepada keluarga kita. Agar kita tidak bakhil. Jangan sampai orang yang pelit. Jangan sampai orang yang banyak perhitungan untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Jangan sampai dia menjadi orang yang sedikit memberikan nafkah tersebut. Jangan sampai orang menjadi orang yang bakhil. Jangan. Karena Nabi mengatakan, sebesar apapun yang kita infakkan di jalan Allah, yang kita berikan kepada keluarga kita, sampai suapan yang kita berikan kepada pasangan kita, ya, maka itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah mendengarkan hadis tadi, maka mari kita rubah pola kita, mindset kita. Jangan menjadi orang yang kikir kepada pasangan, kepada keluarga dan istrinya. Jangan menjadi orang yang pelit. Jangan menjadi orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fi din hafizakumullah. Di dalam hadis yang lain, Al-Miqdam bin Yakrib radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma at'amta nafsak fa walaka sadaqah. Apa yang kau berikan untuk dirimu itu adalah sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma at'amta waladaka fa walaka sadaqah. Apa yang kau berikan kepada anak-anakmu itu adalah sedekah.
wa ma at'amta zawjataka fahuwa laka sadaqah. Apa yang kau berikan kepada pasanganmu itu adalah sedekah. Wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka sadaqah. Apa yang kau berikan kepada pembantumu itu adalah sedekah. Allahu akbar. Ini merupakan syariat yang mulia, tergambar apa yang kita berikan di sisi Allah, apa yang kita berikan untuk pasangan kita, untuk anak kita, pembantu kita, orang-orang terdekat dengan kita, bahkan untuk diri kita. Kita menikmati apa yang kita dapatkan, itu adalah sedekah bagi kita. Betapa besarnya pahala yang akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah. Bal ja'ala Abdullah ibn Mubarak as-sa'ya 'ala az-zawjati wal aulad afdalu min al-jihad fi sabilillah. Abdullah ibn Mubarak menjadikan posisi orang yang bekerja untuk mencari nafkah, menghidupkan istri dan anak-anaknya lebih baik daripada jihad di jalan Allah. Wa kana yaqulu kama fi siyar a'lamun nubala la yaqa mawqi'al qasbi 'ala al-'iyali syai'un wala al-jihad fi sabilillah. Tidak ada bisa dibandingkan antara jihad dengan bekerja mencari nafkah untuk menghidupkan keluarga. Maka dari sini dapat kita pahami betapa besarnya keutamaan bekerja untuk mencari nafkah dalam menghidupkan keluarganya. Di dalam hadis yang lain dapat pula kita ambil sebuah konsep bahwa sesungguhnya orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh, orang-orang yang tidak memberikan perhatian untuk keperluan keluarganya, maka dia termasuk orang-orang yang berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak memiliki perhatian, yang lalai, yang cuek, yang tidak punya rasa tanggung jawab dalam menghidupkan keluarganya, maka dapat kita ambil dalam sebuah hadis Nabi SAW, sebuah pelajaran bahwa orang-orang yang taksir, yang lalai, yang tidak memenuhi hak keluarganya, yang tidak sempurna di dalam berusaha, bukan karena tidak mampu, tetapi karena cuek, tidak melakukan yang seharusnya dilakukan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha sa'ilun kulla ra'in ammastar'ah. Sesungguhnya Allah akan menanya nanti setiap pemimpin dari apa yang dipimpinnya di hari kiamat kala. Ahafidhu am dhayya'ah. Apakah dia termasuk orang yang menjaga atau orang yang menyia-nyiakan? Hatta yus'ala ar-rajulu an ahli baiti. Sampai dia ditanya di hari kiamat oleh Allah tentang keluarganya. Tentang keluarganya. Bahkan di dalam hadis yang lain, kafa bil mar'i ithman ayyahbisa amma yamlika qutah. Atau dalam hadis yang lain, dalam riwayat lain, kafa bil mar'i ithman ayyudayya man yaqut. Yaitu cukuplah seseorang berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila dia menyia-nyiakan orang yang wajib bagi dia untuk diberikan nafkah. Ketika anak dan istri menjadi tanggung jawab, tetapi dia sia-siakan, tetapi dia abaikan tanggung jawab untuk mencari nafkah, bekerja dan tidak berusaha, maka orang ini berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia telah menyia-nyiakan keluarganya. Wa minal masaib ay an tubtala al-mar'a bi rajulin bakhil. Ini yang kita katakan tadi bahwa di antara musibah yang dihadapi para wanita adalah diuji dengan laki-laki yang bakhil. Fala yunfiq 'alaiha wa 'ala auladiha, orang laki-laki yang tidak menginfakkan, dia tidak menginfakkan hartanya untuk keluarganya dan anak-anaknya. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam yasta'idzu minal bukhl. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari penyakit bakhil ini. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Aku berlindung dari penyakit bukhul, kata Nabi. Penyakit kikir. Ini penyakit yang jika ada dalam diri kita, maka kita berlindung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, dalam hadis Nabi beliau berdoa kepada Allah, ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Nabi berlindung dari beberapa bentuk penyakit, lemah, malas, penakut,
bakhil, ya, haram, kemudian dari fitnah kubur, dari azab kubur, ya, itu semua adalah Nabi berlindung dari segala bentuk-bentuk penyakit tersebut. Maka apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita kalau dia menghadapi hal yang seperti ini? Wa idza btuliyatil mar'atu bi zawjiha lihi hakadha ay bakhil falta'khudh biduni ilmihi ma yakfiha wa waladaha bil ma'ruf. Ini kuncinya. Apa solusinya kalau seandainya suaminya bakhil? Maka kata Nabi SAW di sini, di mana ada sebuah kisah, mari kita dengarkan sebagai jawaban terhadap pertanyaan tadi. Jika seorang wanita menghadapi kondisi bahwa suaminya sangat bakhil, tidak menafkahinya dan keluarganya, anak-anaknya, maka apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita tadi? Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan satu bab di dalam kitab sahihnya. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan satu bab dalam kitab sahihnya. Bab idza lam yunfiqir rajulu, ya, falil mar'ati an ta'khudh bighairi ilmihi ma yakfiha wa waladaha bil ma'ruf. Ada bab jika seorang suami tidak menafkahi istrinya, maka boleh bagi seorang istri untuk mengambil harta tersebut tanpa sepengetahuannya, tapi dengan syarat secukupnya bagi apa yang dibutuhkan untuk dia dan anak-anaknya. Dan inilah kecerdasan, keluasan ilmu Imam Al-Bukhari itu salah satunya dari babnya. Dari bab tersebut dapat kita pahami betapa hukum seseorang yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Maka boleh bagi seorang wanita untuk mengambil harta suami tanpa sepengetahuannya. Tapi dengan syarat secukup apa yang dibutuhkan oleh dia dan anak-anaknya. Maka dari hadis, dari bab tersebut, Al-Imam Al-Bukhari menukil sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat inna Hind binti Utbah qalat, ya, Hind binti Utbah berkata, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih, ya, sesungguhnya Aba Sufyan adalah laki-laki yang kikir, walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi, dia tidak memberiku yang untuk kecukupanku dan anak-anakku, illa ma akhastu min wa wala ya'lam, kecuali aku ambil dari dompetnya sementara dia tidak tahu. Faqala khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf, ambillah olehmu secukupnya untuk dirimu dan keluargamu sesuai dengan bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, artinya tidak berlebihan. Maka kalau ada suami-suami yang seperti ini, ya, ketika suami pulang sampai di rumah, cari dulu dompetnya agar kita tahu bisa mengambil isinya. Walau istri suaminya tidak tahu, tapi ini tentu sesuai dengan, ya, kalau kaidah yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun jika seandainya suaminya memberikan sesuai dengan kemampuan, maka jangan dibandingkan si suami kita dengan suami tetangga kita, karena masing-masing punya rezeki. Agar timbul rasa syukur di hati kita, wahai para wanita, maka jangan pernah engkau memanjangkan pandanganmu, membesarkan penglihatanmu, menajamkan fokusmu kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Tapi syukurilah apa yang telah diberikan oleh suamimu sesuai dengan kadar kemampuannya. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Dalam pembahasan ini maka dapat kita ambil wajibnya menafkahi keluarga dengan cukup. Tidak hanya menafkahi, tetapi syaratnya mencukupi kebutuhan. Mencukupi kebutuhannya. Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan dalam kitab Mughni, wa fihi dilala ala wujubin nafaqah, wajibnya sebuah dalil wajibnya nafaqah laha ala zawjiha, atas suaminya untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Wa anna dzalika muqaddar bi kifayatiha, itu diukur sesuai dengan kecukupan. Wa anna nafaqata waladihi 'alaiha dunaha biqadri kifayatihim wa anna dzalika bil ma'ruf wa anna laha an ta'khudh dzalika bi nafsiha min ghairi ilmihi idza lam yut'imha iyyah. Ini syaratnya kata beliau. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, adapun masalah pakaian, al-amal qiswa, kalau tadi adalah nafkah, amal qiswa
faqad ajma'a ahlul ilmi ala annahu tajibul kiswa az-zawja ala zawjiha. Adapun masalah pakaian adalah kesepakatan ahlul ilmi untuk diberikan kepada pasangan oleh suaminya. Idza makkanathu min nafsiha 'ala al-wajhi al-wajib 'alayha biqauli subhanahu wa ta'ala wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kalau dalam pembahasan awal adalah masalah nafkah, dan berikutnya adalah di antara nafkah adalah pakaian yang mesti diberikan. Maka di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kenapa pakaian merupakan hak istri yang mesti kita berikan? Li'annal kiswata la budda minha 'ala ad-dawam. Karena pakaian itu adalah kebutuhan yang lama. Falazimathu kan nafaqah, seperti lamanya nafkah. Sepanjang kehidupan ini bisa berlangsung, maka nafkah dibutuhkan. Begitu juga dengan pakaian. Tidak bisa dipisahkan antara pakaian dan nafkah. Karena nafkah berupa makan adalah sepanjang kita hidup kita membutuhkan makan. Sebagaimana sepanjang kita hidup membutuhkan pakaian kita. Kama ajma'u ala annahu yajibu an takuna al-kiswa kafiyatan lil mar'ah. Ya, sebagaimana mereka juga mewajibkan bahwa pakaian itu cukup bagi wanita. Wa anna hadhil kifayah takhtalif bi ikhtilafi tuliha wa qisariha. Dan tentunya berbeda sesuai dengan kondisinya, baik itu panjang dan pendeknya, wa simaniha wa huzaliha. Mungkin sisi tubuhnya yang gemuk atau kurus. Bi ikhtilafil bilad allati ta'ishu fiha fil harri wal barad. Dan tentu juga perbedaan itu berdasarkan negeri di mana dia tempat tinggal. Nah, tentu ini masing-masing negara, masing-masing bangsa, masing-masing suku dan daerah berbeda sesuai dengan kondisi yang ada di daerah tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Law kasaha zawju thumma talaqaha aw matat qabla an tubla thiyab fahal sayastarji'aha? Artinya pakaian yang sudah kita berikan kemudian dia ditalak atau meninggal dunia sebelum pakaian itu hancur, apakah suami untuk meminta dikembalikan pakaiannya? Maka di sini iza stalamatil mar'atu nafaqataha al-mafruḍah, jika seorang wanita telah menerima nafkah wajib, thumma talaqaha az-zawj aw tufiya anha, kemudian istrinya meninggal atau ditalak, fala yajuzu lizawji istirja'aha fi asahi qaulil ulama. Jadi kalau ada suami memberikan pakaian kepada istrinya sebelum pakaian itu robek, hancur, habis, dia telah dicerai atau meninggal dunia, maka jika seorang wanita telah menerima hak wajib dari suaminya, maka suami tidak berhak lagi untuk meminta dikembalikan. Dalam dua pendapat yang sahih dari para ulama kita. Taib. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat, di antara hak istri yang mesti kita penuhi setelah kita bahas tentang pakaian, nafkah untuk dia dan keluarga kita, maka yang berikutnya ada yang ke-20, ayufir lah sakan syar'i al-munasib. Di antara hak pasangan kita dan anak-anak kita adalah memberikan tempat tinggal yang syar'i, yang sesuai dengan kita. Wa amma sukna fa ya wajibatun lizauji ala zaujiha bil ittifaq. Adapun tempat tinggal adalah sebuah kewajiban bagi seorang suami untuk menunaikannya kepada pasangannya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan ja'alal mutallaq raji'ati sukna ala zaujiha. Fa wujubu sukna lillati hiya fi sulfin nikahi aula. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan mu'asyar bil ma'ruf di antara pasangan. Seperti firman-Nya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan di antara sikap mu'asyar bil ma'ruf adalah menyiapkan tempat tinggal untuk keluarga kita. Wa minal ma'rufil ma'mur bihi, dan di antara perkara yang baik yang diperintahkan Allah, ayuskinaha fi maskan, di tempat kita tinggalkan, di tempat yang aman, ta'man fihi ala nafsiha wa maliyah, di tempat yang
aman bagi dirinya dan anak-anaknya tinggal. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Di antara hak yang keluarga yang mesti kita tunaikan adalah hak tempat tinggal. Dan tidak hanya sekedar tempat tinggal, yang penting tinggal enggak. Tetapi Islam mensyaratkan tempat yang kita cari itu adalah tempat yang bisa menjadikan dia merasa aman dan nyaman tinggal di sana. Aman untuk jiwanya, aman untuk dirinya, hartanya, dan anak-anaknya. Itu kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan karena sakan itu wajib dikarenakan bahwa sakan rumah itu merupakan tempat untuk berlindung dari segala aib-aib kita. Supaya terhindar dari mata-mata yang jelek serta menjaga diri dan keluarga dari hal-hal yang buruk. Karena ada rumah, kalau nggak ada rumah berarti tinggal di emperan jalan. Ini tidak baik bagi kehidupan keluarga. Ini tidak akan terhindar dari perkara-perkara yang buruk. Dan akan mengundang maksiat, dan akan mengundang keburukan-keburukan lainnya. Maka kalau kita bertanya, apakah rumah ukuran yang pantas untuk kita jadikan tempat tinggal adalah rumah yang sa'atu zawji wa hala zawja qiyas ala nafqa bi'tibari an kan an kullan minhuma haq. Karena sakan merupakan bagian daripada hak, maka Allah katakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Sesuai dengan nafkah tadi, bahwa berikan kepada keluarga kita nafkah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau Allah lapangkan, maka berikan lebih. Dan jika Allah berikan ujian susah dari sisi nafkah, maka berikan sesuai kemampuan. Begitu juga dengan rumah. Ya. Kalau kita belum punya rumah, maka kontraklah rumah yang sesuai dengan kemampuan kita. Cari tempat tinggal yang sesuai dengan kesanggupan kita untuk menyewanya. Maka ini perlu kita perhatikan. Sesuai dengan kemampuan kita. Kaidahnya adalah kemampuan. Dan ukurlah masing-masing dari kita tidak sama. Silakan diukur kemampuan itu. Dan masing-masing tidaklah sama. Dan masing-masing tidaklah memiliki kemampuan yang serupa. Maka berikanlah nafkah sesuai kemampuan, termasuk rumah yang sesuai dengan kesanggupan kita untuk menyewanya. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, inilah mazhab jumhur. Fal wajib an yakuna biqadri halil manfa'ah yusran wa usran wa tawassutan. Fakadzalika sukna wa huwa madhhabul jumhur. Naam, ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Berikutnya adalah yang mesti kita perhatikan di dalam hak yang mesti kita tunaikan adalah ay'amala ala ifafiha wa talbiyat raghbatiha. Kita bekerja untuk menjaga kesucian keluarga kita dan kita untuk memenuhi keinginan pasangan kita. Yajib ala zawji ay yuaddi haqqa zawjatihi fil afaf wal ishba' al jins fayahrum ala zawji ay yahjur firasha zawjatihi li ghairi uzrin syar'i. Nah, tentu sebagaimana seorang suami memberikan nafkah zahir, maka di sini juga seorang suami berusaha ya untuk memberikan nafkah batin. Dalam hal ini tentu seorang suami juga harus menjaga diri keluarga dengan cara yang seperti ini. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, jangan sampai pernikahan yang sudah berlangsung dan jangan sampai keluarga yang sudah ada jauh dari kehidupan seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan menjaga diri kita dan anak-anak kita, dan Allah berikan kesanggupan kepada kita di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan zahir dan kebutuhan batin, dan mendidik anak-anak kita dengan agama yang benar dan memberikan kepada mereka perlindungan, penjagaan, serta segala hal yang dibutuhkan di dalam kehidupannya. Barakallahu fikum. Saya serahkan ke saudara saya, Ustaz Rai. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan untuk materi kita, pelanjutan materi kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di alamat WhatsApp kita 081273335531. Kita coba jawab yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, mohon nasihatnya atau
sehingga dalam satu minggu itu tidak ada waktu untuk keluarga, bahkan untuk bercerita dan bermain dengan anak-anak. Bukankah keluarga juga butuh perhatian? Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Terima kasih atas pertanyaan Ukhtil Karimah. Dan di sini saya sampaikan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari pernikahan kita itu adalah ketenangan, baik yang dirasakan oleh pasangan suami ataupun istri. Dan dari ketenangan itu akan lahirlah al-mawaddah warahmah, as-sakinah. Ini semua adalah maqasid yang Allah inginkan pada pernikahan kita semuanya, yang Allah ingin hadirkan dalam jiwa-jiwa kita. Karena memang kita ini adalah makhluk yang berpasang-pasangan. Allah ciptakan kita berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan. Dan Allah ikat di dalam sebuah ikatan janji yang disebut dengan pernikahan. Oleh itu, bagi suami, saya sampaikan bahwa istri kita memiliki hak untuk berbicara dengan kita, hak untuk bercanda dengan kita, hak untuk ngobrol dengan kita, hak untuk santai dengan kita. Itu adalah hak-hak yang mesti kita penuhi. Bukanlah tugas utama kita hanya sibuk bekerja. Bukanlah satu-satunya tugas utama suami itu mencari nafkah, bukan. Tetapi di antara hak yang mesti kita penuhi kepada pasangan kita adalah hak duduk bersamanya, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan awal. Duduk, ngobrol, itu akan mendatangkan ketenangan. Sesungguhnya yang dibutuhkan oleh pasangan kita, wahai saudaraku, tidak hanya duit, tetapi perhatian dari kita. Sungguh mereka tunggu, sungguh mereka harapkan dari kita. Bukan hanya sekedar uang dan uang, bukan hanya sekedar penghasilan harta, tidak, tapi perhatian, sapaan, candaan, obrolan, dan saling membantu, saling meringankan. Duduk bersama, ini adalah hak yang mesti kita tunaikan. Dan itu merupakan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi SAW manusia yang tauladan, manusia yang terbaik di dunia ini? Dan Nabi telah memberikan kalimat jaminan bahwa yang terbaik di dunia ini adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Kata Nabi SAW, khiyarukum atau khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Wahai saudaraku, yang terbaik itu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Orang yang terbaik kepada keluarga itu adalah orang yang paling baik. Kalau Anda ingin menjadi orang yang terbaik, maka berbaiklah kepada keluarga. Berbuat baiklah kepada keluarga dengan cara memberikan perhatian, dengan cara meringankan pekerjaannya, dengan cara duduk dan ngobrol bersamanya, mendengarkan curhatan hatinya, mendengarkan candaan-candaan ringannya. Dan kita pun demikian. Nabi SAW diceritakan oleh Aisyah bahwa Nabi SAW ketika di rumah wakana fi mihnati ahlihi. Para sahabat bertanya, bagaimanakah Rasulullah itu kalau di rumah? Maka Nabi diceritakan oleh Aisyah, beliau adalah mengerjakan pekerjaan rumahnya. Seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di antaranya yaghsil thawba, mencuci bajunya, kemudian memerah susu hewannya, dan bahkan menjahit bajunya, kemudian memperbaiki sendalnya. Itu pekerjaan-pekerjaan yang Nabi kerjakan di rumahnya, membantu keluarganya. Namun apabila azan sudah dikumandangkan, Nabi keluar salat menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan Nabi. Siapa yang lebih sibuk di dunia ini, Nabi atau kita? Enggak mungkin. Kita jauh, kesibukan kita jauh dari Nabi, lebih ringan dari kesibukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memiliki tugas sebumi ini, tugas amanah dakwah yang sangat besar. Maka dia tetap mampu untuk duduk bersama keluarga. Saya sampaikan, pada pertemuan sebelumnya sudah kita ingatkan, Nabi pertama duduk bersama keluarga, ngobrol setelah salat Isya menjelang tidur. Ini perkara yang dimubahkan oleh para ulama kita,
ya setelah Isya kita tidak langsung tidur, tetapi kita duduk bersama istri kita, ngobrol, bincang-bincang masalah anak kita, masalah kehidupan, masalah agama Allah Azza wa Jalla. Gunakan kesempatan itu. Bahkan Nabi SAW membuka harinya dengan cara membangunkan, berbicara dengan keluarganya, istrinya. Kalau istrinya salat, sudah bangun dia ngobrol sembari menunggu Bilal datang untuk menjemputnya, mengimami kaum muslimin dalam salat. Ini adalah kehidupan Nabi kita SAW. Wahai saudaraku, sadarilah bahwa engkau memiliki tanggung jawab yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla dengan menjadikan istri kita nyaman kepada kita, menjadikan istri kita merasa tenang dengan hidup bersama kita. Maka inilah tugas mulia kita. Dan apa yang engkau lakukan kepada istri kita, kepada istrimu, maka itu adalah kebaikan-kebaikan insya Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu digarisbawahi, ingat, bukan hanya tugas satu-satunya bekerja dan bekerja mencari nafkah, tetapi banyak tugas dan hak-hak lain yang mesti ditunaikan seperti yang sudah kita sampaikan. Wabillahi taufik. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan umum yang bertanya bisa memahami jawaban dari Ustaz dan bisa juga menyikapinya dengan bijak sehingga apa yang diinginkan bisa terlaksana. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Setiap kita menginginkan pasangan yang ideal, apalagi dalam hal kebaikan, lebih-lebih dalam hal agama. Bolehkah kita menuntut atau menginginkan pasangan kita sebagaimana layaknya yang dituntunkan oleh Nabi dan juga Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti sholat yang seharusnya untuk laki-laki memang dianjurkan berjamaah? Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Naam. Kata Nabi SAW bahwa di dalam kehidupan rumah tangga di situ akan terjadi bahwa pasangan kita itu adalah syaqa'iq bagi kita. Syaqa'iq rijal. Saudara kandungnya laki-laki, bahwa ketika sudah terjadi pernikahan dan berlangsung kehidupan rumah tangga, maka tentu masing-masing dari kita memiliki tanggung jawab dan tugas untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Seorang suami menegur istrinya kalau lalai, dan sebaliknya istri wajib menegur suami kalau lalai. Sebagaimana suami menginginkan dia juga harus ke masjid sebagaimana perintah Allah dan Rasulnya, suami taat di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulnya, suami iltizam dengan syariat dan sunnah Nabi, suami mencari rezeki dengan rezeki yang sumber yang halal. Itu wajib untuk istri untuk mengingatkan, memberitahu kalau dia lalai. Sebagaimana kita sampaikan di awal kisah para wanita zaman dahulu ketika suaminya pergi ke bekerja, maka dibisikkan ke telinga suaminya, "Wahai suamiku, bertakwalah engkau kepada Allah. Kami sabar dengan kesulitan dan rasa lapar ini, tapi kami tidak sabar dengan panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala." Ini nasihat. Dia meminta kepada suaminya agar rezeki yang diberikan kepada dia dan keluarganya ada rezeki yang halal. Lakukan itu wahai saudari yang bertanya, tentu dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah dan cara yang bijak. Jangan saat suami pulang dari bekerja disodori dengan nasihat-nasihat langsung. Tidak. Tapi sambulah dengan senyuman, sambulah dengan wajah yang ceria, berikanlah air panas yang dibutuhkan misalnya untuk minum, buatlah air minum yang disukai olehnya. Layani suami. Layani suami sesuai dengan keinginan. Insya Allah setelah selesai lelahnya sudah hilang, lalu kita ngobrol dan kita duduk, lalu kita saling memberi nasihat. Gunakanlah waktu setelah Isya menjelang tidur untuk mengevaluasi kehidupan bersama, untuk mengingat tujuan dan visi keluarga rumah tangga tersebut. Itulah gunanya kita untuk berbincang-bincang. Namun kalau seandainya kehidupan satu arah, suami tidak boleh diberikan masukan, ini bukan kehidupan rumah tangga yang ideal. Mana mungkin akan terjadi suasana baiti jannati itu kalau kedua pasangan tidak memiliki semangat yang sama. Suami semangat belajar, istri pun semangat belajar. Suami ketika diberikan nasihat menerima, dan begitu pun istri ketika dinasihati oleh suami harus terima. Inilah rumah tangga yang akan
dirasakan di dalamnya ketenangan, ya, cinta kasih akan tumbuh subur dan kebersamaan akan hadir. Nabi SAW adalah tauladan kita dalam hal ini. Makanya Nabi ketika pagi-pagi hari berkunjung kepada seluruh rumah istrinya. Setelah syuruk, Nabi keluar rumah, berkunjung ke rumah Khadijah, ke rumah Aisyah, ke rumah yang istri-istri yang lainnya. Sehingga ada sebuah buku. Demikian pun di sore hari. Nabi SAW berkunjung kepada seluruh rumah istrinya. Bahkan kalau Nabi SAW memiliki tugas berat dan harus keluar kota Madinah dan tidak sempat untuk mengunjungi rumah-rumah dari setiap rumah istri Nabi SAW, maka Nabi pergi ke rumah yang memiliki hak malam itu dan istri-istri yang lain datang ke rumah Nabi membersamai Nabi hanya untuk sekedar bercanda, hanya sekedar untuk sapaan, untuk duduk bersama. Ini kehidupan yang indah dari Nabi SAW. Tentu sangat boleh bagi seorang perempuan meminta kepada seorang laki-laki suami untuk meningkatkan iman, meningkatkan semangat ibadah, menuntut ilmu, perbaikan diri. Sangat terbuka pintu itu. Maka mudah-mudahan Allah SWT membantu kita. Semoga Allah membantu kita dan memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam kehidupan rumah tangga kita. Wallahu taala bisawab. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah sibuk dengan hal yang sia-sia itu pertanda Allah Subhanahu wa taala berpaling dari kita? Bagaimana dengan seorang istri yang saat ini gandrung atau mencenderungi menonton drama-drama Korea, Ustaz? Setelah diingatkan tapi tidak juga berubah. Apakah kita harus menjual atau menghilangkan fasilitas untuk menonton tersebut seperti TV, gadget dan sebagainya? Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kata Nabi SAW, di antara tanda Allah mencintai kita, ista'malahu, Allah memakai kita. Di antara tanda cinta Allah kepada kita, Allah memakai kita. Makna Allah memakai kita adalah Allah bimbing kita di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Allah bimbing kita untuk mengisi hari dan waktu kita dengan amal saleh. Tidak ada waktu yang kita lewati kecuali dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada hari-hari kecuali kita isi dengan apa yang dicintai Allah. Kalau kita dapati di dalam kehidupan kita seperti ini, maka ini tanda Allah mencintai kita. Namun sebaliknya, ketika kita lebih melakukan candu kepada perbuatan-perbuatan yang tidak ada di dalamnya kebaikan-kebaikan, maka ini juga merupakan kelalaian-kelalaian yang harus kita usahakan untuk kita sadari. Karena tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan perkara yang sia-sia. Seperti main gadget, main berlebih-lebihan atau PlayStation, game dan lain sebagainya. Kalau dalam kehidupan rumah tangga, istri masih menghabiskan waktu untuk main game, sementara ada anak yang harus diajarkan, ada suami yang harus dilayani, dan ada tugas-tugas yang lain yang harus diselesaikan. Dia menghabiskan waktu dengan gadgetnya, dengan main gamenya, dengan tontonan-tontonan film-filmnya. Ini perkara yang sia-sia kaum muslimin. Ini perkara yang sia-sia. Maka kita sebagai qawam di rumah itu harus tahu sikap. Kalau memang panggilan kita tidak lagi disautin, perintah kita tidak lagi ditaati, pandangan kita tidak lagi bermakna, suara kita tidak lagi didengar dalam kehidupan rumah tangga dikarenakan perkara tadi, maka tentu ini layak bagi kita untuk bersikap dengan cara menghindarkan benda-benda tersebut. Kalau di rumah itu ada televisi, maka di-off-kan televisinya. Kalau itu menjadi penyebab utama, perintah suami tidak lagi didengar, tatapan mata tidak lagi bermakna, kemudian suara tidak lagi menjadi hal yang penting, maka ini perkara yang harus kita bersikap. Kalau itu penyebabnya, televisi menjadi sumbernya karena ada tontonan-tontonan, maka
kita sebagai kawam di rumah tangga kita untuk bersikap bisa menutup dan bahkan mungkin menjual barang-barang itu. Namun jika seandainya menjadi perkara ini adalah HP kita, HP yang kita berikan kepada istri kita, yang kita harapkan itu adalah menjadi alat komunikasi. Namun di rumah dia tidak masak, di rumah dia tidak membersihkan tugas, tidak menunaikan tugasnya, tidak membersihkan rumah, atau tidak mentaati perintah suami karena ada chattingan, kemudian film-film Korea dan lain sebagainya, atau games yang membuat dia lalai terhadap waktu, maka tentu ini perlu kita ambil sikap, ya, kita ambil, bahkan kita nasihati tentunya sebelum semua itu kita lakukan, kita diawali dengan nasihat yang baik dan hikmah kepada pasangan kita. Kalau seandainya tidak mempedulikan apa yang kita sampaikan, maka kita sebagai kawam pemimpin memiliki tanggung jawab di dalam menyikapi hal ini, mencari maslahat dan menutup mafsadah-mafsadah yang ada di rumah kita. Wallahu taala alam bisawab. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Satu jawabannya mudah-mudahan bisa dipahami oleh antum yang bertanya. Dan alhamdulillah untuk hari ini itu akhir kajian kita. Mudah-mudahan juga semua yang kita bahas bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan hendaknya dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah besok di jam dan waktu yang sama kita akan kembali melanjutkan kajian bersama Ustadz. Dan apa untuk semua salah kata yang kita bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Tetap setia di 91,1 FM Radio Rombati Prajurit Muda Peradaban. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.